wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalma Fisya dengan NIM 2305407. Di sini saya akan menjelaskan materi dari anotasi. Next. Jadi anotasi menurut KBBI diartikan sebagai catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks, karya sastra, atau bahan tertulis lain. Anotasi merupakan proses menandai atau membuat catatan dalam teks. Anotasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membaca. Definisi konsep anotasi dalam konteks karya tulis ilmiah merujuk pada anotasi bibliografi atau anotasi bibliografi, yaitu daftar sumber referensi yang dilengkapi dengan ringkasan deskriptif dan evaluatif singkat untuk setiap sumber. Anotasi adalah jenis karya tulis yang terdiri dari daftar sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal, atau dokumen penelitian yang setiap entry sumbernya disertai dengan ringkasan deskriptif dan analisis kritis. Tujuan anotasi yang pertama yaitu memberikan gambaran ringkas tentang isi sumber referensi agar pembaca cepat memahami inti dari sumber tersebut. Mempermudah pembaca dalam menemukan referensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Paling ketiga, membantu mengorganisasi sumber-sumber mereka dan menunjukkan pemahaman mereka tentang literatur pada topik tertentu. Yang keempat, sebagai referensi dalam penyusun kajian ilmiah. Lalu yang kelima, membantu pembaca menilai relevasi suatu sumber terhadap topik yang dipelajari. Lalu ada manfaat anotasi yang di sini yang pertama membantu pembaca menemukan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu membaca keseluruhan sumber untuk mengetahui relevansinya. Yang ketiga, memungkinkan akses terhadap informasi detail mengenai sumber-sumber yang tersedia. Yang keempat, membantu peneliti melacak sumber-sumber yang telah mereka konsultasikan. Yang kelima, menyediakan sarana dan mengevaluasi kualitas dan relevansi sumber-sumber referensi. Yang terakhir, ada membantu pengunjung perpustakaan dengan mudah menemukan koleksi yang dibutuhkan berkat adanya uraian keterangan isi suatu koleksi. Selanjutnya ada struktur umum anotasi bibliografi. Di sini ada dua, yaitu deskriptif dan evaluatif. Deskriptif di sini ada tiga, di mana detail sumber kutipan atau penulisan referensi dengan gaya selingkuh tertentu. Kedua, ada pernyataan singkat mengenai fokus utama atau tujuan, penulisan buku atau sumber bacaan tertentu. Yang ketiga, ada ringkasan teori, temuan, penelitian atau argumen yang dimuat di dalamnya. Struktur umum yang evaluatif ada dua. Yang pertama, pertimbangan terkait kelebihan atau kekurangan yang dimiliki sumber bacaan tersebut dari segi kredibilitas penulis, argumen yang disampaikan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada komentar evaluatif terkait bagaimana hasil kajian dari sumber yang dibaca dapat sejalan dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis anotasi. Di sini ada 5, tapi 3 diantaranya ada anotasi deskriptif, yaitu menjelaskan isi sumber secara objektif, tidak memberikan penelitian atau dan fokus pada ringkasan atau gambar umum konten suatu karya. Lalu ada anotasi evaluatif, mencakup penilaian kritis terhadap kekuatan dan kelemahan isi karya dan membandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga, ada anotasi informatif, menyediakan informasi tambahan tanpa penilaian. Yang keempat, ada anotasi indikatif, di mana menunjukkan topik utama tanpa detail spesifik. Terakhir, ada anotasi kombinasi, yaitu menggabungkan dari 2 atau lebih jenis anotasi di atas atau deskriptif dan evaluasi. Pada umum digunakan dalam karya ilmiah, memberikan gambaran lengkap tentang sumber. Selanjutnya ada contoh anotasi bibliografi, bisa dilihat. Ada contoh 1, contoh 2. Dua lagi, next. Lalu yang terakhir ada komponen utama anotasi. Yang pertama itu ada kutipan, mengikuti gaya kutipan tertentu seperti EPA, MLA, atau Chicago. Yang kedua ada ringkasan, poin utama atau argumen dari sumber termasuk tesis penulis, metode yang digunakan, dan kesimpulan. Yang ketiga ada evaluasi, penilaian terhadap kredibilitas penulis, keandalan data, relevansi sumber, dewan pertanyaan penelitian, dan keterbatasan atau bias. Terakhir ada relevansi, bagaimana sumber tersebut berkontribusi pada penelitian yang sedang dilakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kira-kira dari teman-teman ada yang bertanya? Izin bertanya. Saya Gistiara dengan NIM 2305385. Pertanyaannya, bagaimana cara memakai anotasi untuk mengkritisi asumsi atau bias yang tersembunyi dalam sebuah tulisan? Terima kasih.
Ya, saya langsung jawab pertanyaan dari Agis. Bagaimana cara memakai anotasi untuk mengkritisi asumsi atau bias yang tersembunyi dalam sebuah tulisan? Cara memakai anotasi untuk mengkritisi asumsi atau bias yang tersembunyi dalam sebuah tulisan adalah dengan menandai bagian teks yang generalisasi atau klaim tanpa bukti. Lalu menuliskan catatan kritis di sampingnya. Dalam anotasi tersebut, kamu bisa menanyakan dasar pemikiran penulis, mempertanyakan keabsahan sumber, atau menunjukkan sudut pandang lain dan mungkin diabaikan. Dengan begitu, anotasi isi tulisan tetapi juga membantu membaca berpikir kritis terhadap kemungkinan adanya bias atau asumsi tersembunyi di balik argumen penulis. Tuh, Terima kasih. ada lagi yang bertanya? Aku misalkan saya dengan NIM 2308396 izin bertanya, apa peran anotasi dalam meningkatkan keakuratan dan objektivitas data dalam penelitian ilmu? Baik, terima kasih Minta akan langsung saya jawab. Peran anotasi dalam meningkatkan keakuratan dan objektivitas data dalam penelitian ilmiah adalah membantu peneliti mencatat secara rinci konteks, sumber, serta alasan dibalik setiap data yang dikumpulkan. Melalui anotasi, peneliti dapat menandai potensi bias, kesenjangan informasi, dan interpretasi subjektif sejak awal, sehingga proses analisis menjadi lebih transparan dan terkontrol. Dengan demikian, anotasi berfungsi sebagai alat refleksi kritis yang memastikan data yang digunakan benar-benar valid, relevan, dan diinterpretasikan secara objektif. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Cukup. Jika tidak ada, maka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya